Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له دائم الملك والسلطان ومبرز كل من سواه من العدم إلى الوجدان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من نوع الإنسان نبي رفع الله به الحق حتى اتضح واستبان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والإحسان أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه قال الله تعالى في كتابه الكريم وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan, yang telah Allah anugerahkan, karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, yaitu dengan cara selalu mengucapkan Alhamdulillah, sering mengucapkan kalimat memuji kepada Allah, kalimat alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Dengan harapan, dengan ucapan alhamdulillah, semoga segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya menjadi kenikmatan, menjadi anugerah itu anugerah yang berkah untuk kita semuanya. Selanjutnya, mari kita bersama-sama menjadikan momentum yang penuh barakah ini, menjadikan hari Jumat yang penuh barakah ini menjadi motivasi untuk kita semuanya, untuk selalu mengajak pribadi kita, mengajak diri kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, meningkatkan rasa takut kita kepada Allah dengan rasa takut yang sebenar-benarnya, dengan cara menjalankan yang sudah diperintah dan menjauhi segala apa yang sudah dilarang Allah Subhanahu wa taala. Sebab tiada bekal yang bisa kita bawa menuju akhirat, tiada bekal yang bisa kita bawa selain ketakwaan kita kepada Allah. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 197, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Bawalah bekal karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, salah satu amanah, salah satu tanggungjawab bagi kita seorang suami yang sudah memiliki keluarga, yang sudah berkeluarga, adalah memberikan nafkah yang baik, memberikan nafkah yang halal kepada istri dan anak-anaknya. Memberikan nafkah ini merupakan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seorang laki-laki sudah berkeluarga. Merupakan amanah yang diberikan Allah kepada setiap suami
dan suami harus menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Berkaitan dengan tanggungjawab seorang suami untuk menafkahi keluarganya, menafkahi istrinya, dalam Al-Quran kita bisa temukan dalam surat Al-Baqarah ayat 233. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا. Dan kewajiban ayah adalah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Melihat ayat ini, memperhatikan ayat ini mengajarkan kepada kita semuanya bahawa seorang suami memiliki kewajiban untuk mencari nafkah dan memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Kapan memberikan nafkah itu? Tentu ketika kita sudah memulai untuk berkeluarga. Bagaimana bentuknya? Mulai dari makan, minum, pakaian-pakaian untuk anak-anak dan istri-istri kita, hingga rumah yang ditempati. Kebutuhan sandang, pangan, papan, semua itu merupakan kewajiban setiap suami setelah memiliki istri. Dalam mencari nafkah, tentu kita harus selalu memperhatikan bahawa yang paling penting dalam hal ini adalah cara kita untuk mendapatkan rizkinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di zaman yang serba maju ini, di zaman yang seperti ini, tentu godaan-godaan kanan kiri, apa yang kita lihat, yang kita rasakan, bahkan yang kita sering dengar, adalah sesuatu yang mampu menggiurkan hati dan fikiran kita. Terkadang yang seperti ini selalu mengajak kita untuk menuju jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara kebutuhan hidup, terkadang godaan-godaan yang silih berganti yang selalu menjadikan hati dan fikiran kita untuk tergoda untuk mengambil jalan yang jalan itu tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semuanya, seorang suami, harus mencari nafkah untuk keluarganya dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang halal, dan tentunya dengan cara-cara yang dibenarkan dalam agama Islam, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Nafkah yang kita berikan kepada istri, nafkah yang kita berikan kepada anak-anak kita semuanya memiliki nilai pahala yang sangat besar di sisi Allah. Dan ini semuanya memiliki nilai pahala yang lebih banyak dari sekedar sedekah yang lainnya. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang dalam riwayat Imam Muslim, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'zamuka ajral ladzi anfaqtahu ala ahlik. 1 dinar yang kamu keluarkan di jalan Allah dan 1 dinar yang kamu keluarkan untuk memerdekakan budak dan 1 dinar yang kamu keluarkan untuk 1 orang miskin dibandingkan dengan 1 dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, maka pahalanya lebih besar dari yang lainnya. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Semua itu tidak lain selain karena memberi nafkah kepada anak-anak dan istri kita merupakan bentuk ibadah dan pengabdian kita sebagai seorang suami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan memberikan nafkah, dengan memperhatikan keluarga, dengan memberikan kasih sayang seorang suami
menunjukkan bahawa kita semua telah berusaha untuk memenuhi kewajipan dan tanggungjawab kita sebagai seorang suami, serta menjaga kesejahteraan, ketenteraman yang ada di dalam rumah tangga kita. Oleh kerana itu, untuk mendapatkan rezekinya Allah, mencari nafkah untuk anak dan isteri tidak hanya tentang memenuhi kewajipan dan tanggungjawab saja, namun juga tentang mencari ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma anfaqtahu ar-rajulu ala ahlihi fahuwa sadaqatun. Wa innar rajula la yu'jaru fil luqmati yarfa'uha ila fimra'atih." Nafkah yang diberikan seorang suami kepada keluarganya bernilai sedekah. Sungguh seseorang diberi pahala meski karena sekedar sesuap nasi yang dimasukkan ke dalam mulut istrinya. Hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, itulah pahala-pahala yang besar yang Allah sediakan bagi para suami yang saat ini sedang bekerja, yang saat ini sedang berjuang, yang saat ini sedang menjemput rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa taala. Berusaha mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk membahagiakan keluarga. Oleh kerana itu, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, semoga kita semuanya, para suami-suami yang baik hati, para suami-suami yang bertanggungjawab kepada keluarganya, dan semua calon-calon para suami yang baik, semoga dalam menjemput rezekinya Allah untuk memenuhi keluarga, kebutuhan keluarga setiap harinya, Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan jalan yang terbaik, selalu memberikan pertolongan, selalu memberikan rezeki yang lebih-lebih, dan rezeki itu tentunya rezeki yang barakah, rezeki yang halalan thayyibah, dan semoga membawa manfaat dan keberkahan bagi keluarga kita semuanya, dan semoga kita digolongkan sebagai hamba yang istiqamah dalam menjalankan semua perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بارك الله لي ولكم في هذه اليوم الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الصلاة والصدقة وتلاوته القرآن وجميع الطاعات، وتقبل مني ومنكم جميع أعمالنا إنه هو الحكيم العليم. أقولها قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.